Tuhan, selamat siang. Shalom wanita-wanitanya Tuhan yang hebat luar biasa, yang bersemangat. Boleh beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada siang hari ini. Woman of Love, kita percaya semuanya karena kebaikan dan anugerah Tuhan. Wanita-wanita yang perkasa, tangguh, luar biasa. Haleluya, mari kita mau siapkan hati kita pada kesempatan siang hari ini. Sama-sama kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau menikmati akan Tuhan. Di dalam setiap pujian, penyembahan kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya kami ada di tempat ini, Tuhan yang boleh membawa setiap kami. Kami ada di tempat ini bukan kebetulan Tuhan, tapi karena ada rencana Tuhan yang terbaik buat setiap kami, anak-anak-Mu di tempat ini Bapa. Dengan setiap rindu kami mau menyenangkan hati-Mu, dengan setiap pujian kami, penyembahan, pengagungan kami. Biarlah boleh menyenangkan hati Tuhan, menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Mari yang siap menyembah Tuhan, sama-sama kita mau katakan amin. Mari kita mau menyembah Tuhan. Kemuliaan-Mu Tuhan turun setiap kami. Segala pujian, hormat bagi-Mu Bapa. Ku menyembah-Mu Tuhan, ku menyembah-Mu Bapa. Semua karena kasih-Mu, karena kebaikan-Mu. Kami ada hari ini, kami ada saat ini Tuhan, menyenangkan-Mu. Ya Allah basyika, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Engkau yang bertahan dalam setiap pujian, penyembahan, pengagungan kami Tuhan. Inilah setiap syukur kami Bapa. Haleluya. Kemuliaan-Mu melingkupi setiap kami. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Mari sama-sama naikkan pujian penyembahan kita, katakan Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku, berkati hidupku. Angkat pujian syukur kita kepada Tuhan. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yang mau menyembah Tuhan, kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, mari angkat suaramu yang terbaik buat Tuhan kita Yesus Kristus Tuhan. Pulihkan hatiku, oh Yesus, kemuliaan-Mu yang memberkati setiap hidup kami Tuhan. Berkati hidupku, segala pujian, segala pujian syukur bagi-Mu.
sujud di hadapan-Mu Tuhan. Oh, ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, memuji-Mu. Katakan menyembah Tuhan yang ajaib, Raja di atas segala raja. Engkau yang layak terima pujian penyembahan kami Tuhan. Oh, segala pujian, oh, segala pujian, syukur bagi-Mu. Mari angkat tanganmu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu. Mari sama-sama memuji Tuhan. Katakan menyembah-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Kami datang sujud hari ini Tuhan, sebab kami tahu kami ada karena Engkau yang baik buat setiap kami. Kami bawa setiap pujian syukur kami yang terbaik hanya bagi-Mu. Oh, inilah sembah kami Tuhan, inilah syukur kami yang terbaik. Oh, yang terbaik. Pujian bagi-Mu Yesus, segala hormat, segala pujian hanya bagi-Mu Yesus. Pujian syukur bagi-Mu, yang terbaik kami persembahkan Tuhan. Dengan segenap kekuatan kami mau nyanyikan pujian kami. Ku datang sujud di hadapan-Mu. Mari sekali lagi wanita-wanitanya Tuhan, anak-anak yang dikasihi Tuhan, sama-sama kita bangkit berdiri. Yang mengasihi Tuhan, angkat suaramu, angkat tanganmu. Oh, sama-sama nyanyikan pujian. Oh, segala pujian, segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidup, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, menyembah-Mu, Yesus, kami menyembah-Mu. Oh, oh, segala pujian, haleluya. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Katakan Yesus, menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Katakan memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Oh, berikan sorak-sorak tepuk tangan bagi Tuhan kita. Katakan haleluya. Haleluya.
sama-sama angkat suaramu. Mari angkat suaramu, katakan Engkau baik Tuhan. Mari katakan Engkau baik. Setiap mulut kami yang bernafas memuji-muji nama-Mu. Sebab Engkau yang layak, sebab Engkau yang layak dimuliakan. Oh, mari angkat kedua tanganmu, angkat suaramu, sama-sama nyanyikan. How great is our God. Sing with me, how great. Sing with me, how great Is our God. is our God. And all we see, how great. All we sing, How great, how great is our God. Mari sekali lagi dengan kekuatan yang terbaik kami mau nyanyikan how great, how great is our God. Sing with me, how great. Oh, is our God. and all we see, how great. All we sing, Our God. Mari sekali lagi angkat tanganmu, bawa syukur, katakan pujian bagi Tuhan. Oh, how great is our God. Sing with me, how great. Oh, we see how great. all we sing, How great, and all we see how great, and all we see how great, and all we see how great. Berikan tepuk tangan sorak-sorak buat Tuhan semuanya. Tepuk tangan sekali lagi, haleluya. It's our God. Haleluya. Suara kemenangan terdengar dari tempat ini Tuhan. Betapa dahsyat dan ajaibnya Engkau Tuhan. Hati kami limpah dengan ucapan syukur. Dan kami siap memuji Tuhan lebih lagi. Bersorak bagi nama Tuhan. Mari setiap umat Tuhan yang siap memuji-muji Tuhan. Sama-sama kita mau katakan amin. Sekali lagi boleh beri tepuk tangan yang terbaik. Haleluya, wanita-wanitanya Tuhan. Meskipun di sini ada kaum bapak, shalom semuanya. Mana umat pemenang Tuhan, suaranya katakan haleluya. Sebelah kiri boleh katakan haleluya. Sebelah kanan saya haleluya. Tetap kuat bangkit berdiri. Tengok kanan kirimu, berikan tos, kita lebih daripada pemenang. Beberapa minggu yang lalu kita merayakan hari kemerdekaan bangsa kita. Kita percaya Tuhan memerdekakan setiap kita, amin. Belenggu dosa dibatakan, segala sakit penyakit disembuhkan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Oh, yang mau lomba sama-sama nyanyikan. Haleluya. Wow, wow. Mari angkat pujian suara yang terbaik. Lebih dari pemenang, come on. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis dikalahkan, iblis dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, tiada yang dapat melawan. Katakan dengan iman, kita lebih, come on, dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala. Iblis dikalahkan, kita percaya belenggu dosa dipatahkan. Jika Allah di pihak kita, tiada yang dapat melawan, amin. Kita lebih, come on, dari pemenang. Haleluya, haleluya. Mari kibarkan panji kemenangannya. Kami angkat pujian. Yesus Raja, segala raja. Haleluya. Mari bangkit umat Tuhan. Katakan kita lebih dari katakan haleluya. Amin. Kami percaya Tuhan, bukan sekedar pujian yang kami naikkan, tapi ini doa kami. Lebih dari pemenang semua. Lebih dari pemenang dalam
segala perkara. Iblis dikalahkan, iblislah dikalahkan. Oleh kuasa darahnya. Karena Allah di pihak kita. Siapa dapat melawan? Tidak ada yang dapat melawan. Amin. Dari pemenang. 1, 2, 3, go. Haleluya. Kibarkanlah sorak kemenangan terdengar dari tempat ini Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Mari bangkit, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari. Sekali lagi yang di belakang yang terbaik katakan haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja. Atau Raja di atas segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Yang diberkati katakan amin. Yang berkemenang katakan haleluya. Wow. Mari angkat pujian ini. Serukan sama-sama kemenangan. Deklarasikan. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih. Boleh lebih keras lagi wanita-wanitanya Tuhan. Lebih dari pemenang. Kita lebih dari. Di sebelah kanan saya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih. Boleh sebelah kiri lebih keras. Pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari. Tunjuk kanan kiri kamu. Kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih. Depan belakang kamu. Kamu lebih dari. Sekarang katakan saya lebih dari pemenang. Saya lebih. Come on. Saya lebih. Sekali lagi. Saya lebih. Oh. Saya lebih. Katakan karena Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? kita lebih dari pemenang. Lompat sama-sama. 1, 2, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja, segala raja. Oh, haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Katakan sekali lagi kamu lebih dari. Kami mau katakan saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Yeay. Mana sorak-soraknya pemenang? Haleluya. Sekali lagi suaranya haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Wow, luar biasa. Kami tahu kami telah dimerdekakan oleh darah-Mu yang tercurah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami hari-hari ini, kami mau tetap melekat kepadamu Bapa. Engkaulah sumber Tuhan. Firman-Mu Tuhan adalah dasar hidup kami. Mari siapkan hatimu untuk menerima firman Tuhan siang hari ini. Tenangkan hatimu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan.
bisa ku terlepas. Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Sama-sama katakan. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Kasih-Mu layakan setiap kami. Kasih-Mu layakan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan Yang kau inginkan, tak bisa ku terlepas. Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Ku Terhubung denganmu, selalu melekat. selalu Kami melekat di hatimu, Tuhan. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat ini di doa dan rindu hatimu. kami. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. ini doa kami. Haleluya. Ku terhubung denganmu, selalu melekat. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu Itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Katakan firman-Mu dasar hidup kami. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu, firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Sungguh kami bersyukur untuk kasih setia-Mu Tuhan. Rahmat-Mu baru setiap pagi. Kami mengucap syukur Engkau Allah yang berdaulat atas setiap kehidupan kami. Kami bersyukur menjadi wanita-Mu Tuhan. Engkau memberikan kekuatan kepada kami. Bahkan kami mengucap syukur kalau kami adalah warga kerajaan Allah. Kalau kami sebagai warga kerajaan Allah, Engkau memampukan setiap kami wanita-Mu menjadi duta kerajaan Allah. Yang memberikan keberanian kepada setiap kami. Untuk mengatakan kebenaran kepada setiap jiwa yang kami temui. Untuk kami pun menjadi pelaku firman-Mu. Untuk menyelesaikan amanat agung di tengah-tengah kehidupan kami. Di dalam Engkau mempercayakan kami di dalam marketplace. Kami sebagai ibu rumah tangga. Ataupun kami sebagai wanita karir. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Karena Engkau memilih setiap kami wanita-Mu. Untuk menjadi alat kepanjangan bagi setiap kehidupan kami. Untuk menjangkau setiap wanita-wanita lain
yang ada di dalam lingkungan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Engkau menjadikan setiap kami wanitamu yang tangguh. Sebagai ibu di dalam rumah tangga, sebagai orang tua bagi anak-anak kami, bahkan kami sebagai wanita penolong bagi suami kami. Terima kasih Bapa, Engkau yang memberikan kemampuan dan kekuatan. Tanpa Engkau kami tidak bisa melakukan apa-apa. Terima kasih Bapa. Bahkan kami boleh melakukan karena kami boleh cakap karena kekuatan Allah ada di dalam setiap kami. Terima kasih apapun persoalan wanitamu yang hadir di tempat ini. Kami percaya Tuhan Engkau Allah Immanuel yang menyertai setiap kehidupan kami. Setiap musim Engkau yang memberikan kekuatan dan kami boleh melawati. Karena tangan-Mu yang memegang setiap wanitamu di tempat ini. Terima kasih Bapa. Apabila ada saudara kami di dalam kelemahan tubuh, Engkau Jehovah Rafa yang menyembuhkan. Dan oleh percaya iman kami kepadamu, maka kami sembuh di dalamnya. Dengan hati yang gembira, itu adalah obat yang mujarab bagi setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk Pastor Timothy Abraham bersama Ibu Evelyn. Memfasilitasi kami di dalam ibadah Woman of Love. Yang memperlengkapi setiap kami wanitamu. Untuk kami menjadi mempelai Kristus. Mempersiapkan setiap kami menjadi wanita yang tangguh. Terima kasih Bapa. Pengurapan Allah turun atas Pastor Timothy. Dan wibawa Allah ada di dalamnya. Kami mengangkat tangan kami untuk bangsa kami. Shalom atas Indonesia. Dan kami percaya Indonesia ada di dalam kedaulatan yang daripadamu. Kau memilih bangsa kami menjadi berkat bagi bangsa lain. Dan terima kasih untuk pemerintahan. Bahkan masa transisi Tuhan. Engkau tetap pegang kendali atas bangsa kami. Terima kasih untuk pemimpin bangsa kami Tuhan. Bila takut akan Engkau ada di dalamnya. Mereka menyelesaikan tugas dan tanggung jawab mereka. Karena Tuhan mengemban amanat daripada rakyat untuk mensejahterakan bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa biarlah Allah yang ditegakkan atas Indonesia. Nama itu yang menarik banyak jiwa dan ada penuaian atas bangsa kami. Terima kasih Bapa. Bersama kami Ibu Pendeta Nancy Limantono, terima kasih. Kalau Engkau mengutus untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, apa yang sudah dipersiapkan Tuhan, materaikan itu Tuhan dan disampaikan dengan kuasa yang daripada Tuhan Yesus. Karena firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi mengerjakannya apa yang disuruhkan dan membuat berhasil firman itu atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, penguasaan diri atas setiap wanitamu untuk mendengar dengan baik-baik. Bahkan kami mempersembahkan hati kami menjadi tanah hati yang subur untuk siap menerima kebenaran. Dan kebenaran itu yang memerdekakan kami. Terima kasih Bapa, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Dalam nama Yesus, amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Terhubung dengan siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Melekat di hatimu, firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu. Saya undang apa yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Pendeta Nancy selalu melekat di hatimu, firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu, firman-Mu itulah dasar hidupku
buat kami siang hari ini Tuhan. Kasih kemampuan buat hamba-Mu, kasih hikmat, urapan, sehingga yang disampaikan sepenuhnya isi hati-Mu. Tidak ada agenda atau kepentingan di dalamnya. Buat setiap kami Tuhan, kami buka telinga kami buka hati kami. Sehingga kami berjanji bukan hanya menjadi pendengar yang rutinitas melakukan ibadah biasa, tapi kami diubahkan. Kami bersyukur Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom ibu-ibu semuanya. Oke, seharusnya kondisi saya lagi flu, lumayan berat sih sejak minggu lalu. Kemarin sudah WA Desi, saya pikir kalau saya nggak mampu saya mau gantiin Pak Roni aja, Pak Roni udah siap gitu. Ternyata ya sudah saya usahakan yang terbaik, saya delete chatnya saya ke Desi gitu ya. Oke, gini ibu-ibu. Kalau kita sekarang tahu akhir zaman di mana kasih kebanyakan orang udah semakin dingin kan. Oke, oleh sebab itu kita baca bersama-sama Galatia 6 yang ke-10. Jadi kalau di tengah-tengah saya sesekali terbatuk dan harus banyak minum, mohon izin ya. Yang di City of Love pasti tahu lah kalau saya khotbah kerjaannya minum terus ya. Oke, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Selama masih ada kesempatan bagi kita, terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Kalau ada kata selama masih ada kesempatan, berarti ada waktunya di mana kesempatan itu sudah nggak ada lagi pada kita. Dan kita berbuat baik. Tapi firman Tuhan berkata terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Karena dikatakan kasih semakin dingin. Enggak, itu enggak terjadi pada kita gitu ya. Next kan lagi kita akan belajar. Cuman gini Bapak Ibu ya, kalau kita belajar orang berbuat baik. Tadi kan dikatakan selama masih ada kesempatan berbuatlah baik. Nah orang berbuat baik itu banyak alasannya. Yang pertama karena kita sayang. Kalau orang sayang itu pasti yang memberi yang terbaik apa yang bisa kita berikan. Saya punya 2 orang cucu. Nah kemarin terakhir di City of Love saya pulang sorenya berangkat. Malamnya. Terus kemudian tanggal 19 Juli kami tiba kembali di Jakarta. Tanggal 8 Agustus cucu kami itu yang gede ulang tahun ketiga. Jadi Pak Roni bilang, ini saya bukan iman bisik-bisik, ini udah lewat cerita candaan sedikit. Kita berdoa ya nih ya, supaya oleh kemurahan Tuhan ada berkat, supaya kita tuh bisa balik lagi ke Amerika bareng seminggu untuk menghadiri ulang tahunnya cucu gitu ya. Tahu-tahu anak saya yang gede sama yang kecil itu protes. Papa mama ya cucu dijadiin berhala. Baru pulang dari Amerika. Mau balik lagi ke Amerika. Nanti apa kata jemaat pakai uang jemaat nanti pergi ke Amerika katanya gitu. Padahal kami cuman bercanda doang lah. Gak mungkin sungguh-sungguh balik lagi ke Amerika gitu ya. Cuman gini intinya. Kalau karena kami sayang. Istilahnya gini. Opa dia lihat misalnya dia suka truk anak saya itu. Mobil-mobilan pokoknya semuanya berbau mobil, apapun dia suka. Kalau di jalan dia bisa tahu loh ini Mustang, ini Ferrari, ini apa semua dia tahu, semua mobil-mobil. Nggak usah dia ngomong minta ke opanya, begitu ke mall dia tunjuk gitu, langsung opanya ambil, bawa ke kasir, beli. Nah itu betul ya Bu Helen ya, Bu Helen gini karena ngalamin punya cucu. Nah, orang bisa berbuat baik memberi karena sayang. Yang kedua, alasan berbuat baik adalah kasihan. Kalau kasihan ini bisa aja tanpa didasari kasih sayang ya. Kasihan rek. Terus kemudian karena belas kasihan kita keluar duit, kita melakukan sesuatu karena kasihan. Tapi tidak ada ikatan kasih. Dan yang ketiga bisa aja berbagi hidup. Bapak Ibu perhatikan ya, orang di luar Kristus pun mereka yang muslim, mereka ngerti kasih. Biasanya setelah hari lebaran, mereka ngerti kasih sedekah, mereka ngasih bagian. Bahkan kalau kita lihat Buddha Seci itu Bapak Ibu, mereka bikin rumah sakit di PIK. Walaupun itu gratis, banyak BPJS ke sana. Tapi mereka enggak meremehkan loh orang-orang BPJS. Alat-alatnya canggih-canggih, terbaik bahkan di Buddha Seci. Orang-orang lain juga banyak bikin sekolah-sekolah. Jadi gini loh, orang di luar Kristus pun banyak berbuat baik. Bukan hanya kita, itu mereka semua bisa lakukan. Tapi yang terakhir alasan orang berbuat baik juga bisa karena flexing. Sedikit-sedikit langsung upload di Instagram foto ya, saya kasih beras ya, saya kasih sembako foto ya, supaya jadi upload di Instagram, upload di YouTube. Jadi nggak benar-benar, contohnya perjanjian lama pun ada, Ananias Safira.
Tapi gini loh, bukan ini yang dikehendakin. Berbuat baik bukan karena ini. Yang kita mau belajar adalah didasari, dilandasi karena apa? Next kan kita akan belajar. Nah, kita baca bersama-sama Bapak Ibu ya, mungkin dibantu dipimpin oleh suami saya. Dan semua orang sama-sama. Kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Perhatikan Bapak Ibu, tadi kan kita bicara berbuat baik, tapi inti seharusnya yang Tuhan mau kita belajar dari pelajaran murid mula-mula. Di sini dikatakan mereka bersatu. Katakan dulu bersama-sama, bersatu. Katakan dulu bersama-sama, bersatu. Saya ulang yang kuat, bersatu. Tuhan itu mau kita satu dulu. Nah, ketika kita satu, baru saling mengasihi. Baru kamu bisa berbagi yang dilandasi dengan kasih. Makanya pada Rasul pertama, mereka akhirnya menjual dari harta miliknya. Memberikan kepada rekan-rekannya. Mereka enggak rasa berat. Yang mereka semua di luar flexing ya, kecuali Ananias Safira. Kenapa? Mereka saling mengasihi karena ada kesatuan. Perhatikan Bapak Ibu ya, perhatikan ini ayat seharusnya ini ayat yang pentingnya di sini. Kalau misalnya kalau kita baca sesuatu yang perlu digarisbawahi itu di ayat ini. Nah, setelah mereka bersatu, setelah mereka berbagi, berbuat baik, saling berbuat baik, perhatikan di ayat ini. Dan disukai semua orang. Kamu bisa berbuat baik di mana-mana. Iblis nggak apa-apa aja kamu berbuat baik. Toh di luar Kristus mereka juga berbuat baik kok. Mereka berbuat sosial. Tapi yang iblis nggak mau ketika kamu bersatu. Makanya sebelum berbuat baik dikatakan tetap bersatu. Itu kuncinya supaya disukai semua orang. Nah baru di sini dikatakan tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Rupanya tuh iblis justru nggak mau di kesatuan tuh. Karena justru di kesatuan, berbuat baik dalam kasih, disukai, baru nama Tuhan ditinggikan menarik banyak jiwa. Kamu berbuat baik di luar, belum tentu bawa jiwa. Tapi kesatuan itu, disukai banyak orang, itu yang menarik jiwa pada Kristus. Oke, next kan lagi kita akan lihat. Yesus sebelum mati disalib, doa yang dia ulang-ulang minta kepada Bapa adalah gini, Bapak aku enggak minta supaya mereka kau angkat. Mereka biar aja di bumi. Tapi yang aku minta engkau jagai mereka dan biarlah, ini yang selalu diulang-ulang. Mereka menjadi satu. Sama seperti engkau Bapa di dalam aku di dalam engkau, biarlah mereka juga menjadi satu. Ingat loh Bapak Ibu doa Yesus sebelum mati disalib. Intinya jadi satu. Nah iblis justru mau bongkar bangkirkan kesatuan ini. Baik itu suami istri, baik itu justru di kalangan saudara seiman. Dibikin apa? Saling tersinggung, saling sakit hati. Nah next kan kita lihat lagi, lanjutkan. Iblis gak mau orang-orang percaya menjadi satu. Dan saling berbuat baik karena ini yang akan membuat dunia percaya. Nah, sasaran utama iblis sekarang pada kita adalah justru apa sih? Tersinggung. Loh, Bapak Ibu, kita berteman, kita baik. Tapi kan namanya orang salah paham, beda karakter itu biasa kan? Bisa diselesaikan dengan cara dewasa kalau kita mau bertumbuh. Nah tapi seringkali justru iblis itu bikin itu semakin membuat kita tersinggung. Ya oke lah, tapi kita harus datang untuk menyelesaikan. Nah ini yang dibuat iblis justru di dalam komunitas. Pertama pasti keluarga, kedua komunitas orang-orang rohani ini loh. Oke. Jangan gagal fokus Bapak Ibu karena iblis biarin kita berbuat baik loh pada orang luar. Orang yang lain juga berbuat gitu. Nggak percaya Tuhan mereka juga berbuat baik gitu ya. Bahkan mereka duitnya lebih gede loh. Lebih gede loh Bapak Ibu ya. Nah sebab itu bukan sasaran utama iblis. Bagi iblis berbuat baik silakan.
Tapi yang tuh iblis mau sasarannya menyerang dari dalam. Makanya kan sering kita dengar falsafah gini ya, kompak ke dalam, berdampak keluar. Kalau kamu enggak runtuh di dalam, di luar kamu percuma, buat apapun enggak jadi dampak. Next kan lagi kita belajar. Sasaran pertama pasti yang diserang iblis itu apa? Keluarga. Ya, kita belajar lebih lagi ya. Masuk ke sesi kedua, istilahnya gini ya. Kita belajar bicara tentang tersinggung nih. Masuk ke bagian kedua. Karena apa saya pisahkan? Ingat ya, justru kalau nggak kita beresin di sini, kamu nggak jadi dampak. Oke, masuk sesi selanjutnya. Salah paham itu wajar. Tapi begitu kamu tersinggung, panas hati, kamu sadar loh. Kita itu sedang menggigit umpannya iblis. Ada John Bevere nulis buku. Mungkin Pak Timothy pernah baca judul bukunya Pak John Bevere itu Umpan Iblis. Rupanya yang dipakai jadi umpannya iblis itu apa? Ketersinggungan. Nah, bahasa Indonesia tidak ditulis tersinggung. Tapi kalau kita cari dari King James Version, offended itu ternyata banyak bahasa di Indonesia dibilang kecewa, meninggalkan. Padahal kalau kita cari dalam King James Version-nya offended 105 kali. Dan akhirnya banyak orang meninggalkan Kristus karena ketersinggungan. Ini yang diobok-obok sama iblis. Tersinggung. Suami istri tersinggung. Loh saya tuh sama Pak Roni, Bapak Ibu ya, yang namanya karakter 180 derajat. Saya ini orangnya terstruktur, rapi, mikir dulu, direnungkan, baru ngomong. Kalau Pak Roni itu ngomong dulu, mikir belakangan. Gitu ya, semua ketinggalan, semua hilang. Kalaupun dia berjanji, yang seringkali mengingatkan janjinya dia, ya saya. Kayak lagunya siapa sayang, kau yang berjanji, kau yang mengingkari gitu ya. Oke, next kan lagi kita lihat. Nah gini, tersinggung nih ya, nanti saya kasih ada sedikit peragaan. Supaya dengan peragaan Bapak Ibu tuh bisa ngerti. Kadang-kadang dengan peragaan kita jadi mudeng ya Bu ya. Bahasa enggak ngerti nih Bapak Ibu bahasa Jawa. Mudeng tuh ngerti gitu ya. Tolong bantu lagi bacakan Pak Roni. Jangan kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Tersinggung nih ya. Saya tanya sama Bapak Ibu. Orang itu boleh marah enggak sih? Boleh marah. Loh, rupanya ada 2 ayat di firman Tuhan yang menyatakan boleh marah dengan jelas. Satu di perjanjian lama, satu di perjanjian baru. Tapi syaratnya jangan berbuat dosa. Emang bisa marah kagak berbuat dosa? Namanya orang marah susah ya Bu ya. Namanya orang marah kan langsung meloncat keluar semuanya. Rupanya bisa Bapak Ibu. Gini loh, Tuhan tidak melarang kita buat marah karena yang buat kita perasaan tuh Tuhan sendiri. Kita marah, kita takut, kita kecewa, kita galau, kita apapun pun. Cuman sekarang kita harus berdamai, berurusan dengan emosi kita sendiri. Marah kamu boleh. Cuman gini, yuk kita belajar sama-sama siang hari ini. Gimana caranya supaya saya marah tidak berdosa? Caranya gini loh ya, yuk. Berkata-katalah dalam hatimu. Jadi jangan dilontarkan keluar. Tetaplah diam. Di tempat tidurmu tetapi tetaplah diam. Gini. Saya waktu sekolah S2 bersama Pak Timothy, saya ngambil tesis berjudul Coping Strategi dalam pernikahan. Coping itu apa sih? Coping itu gini loh, bagaimana seseorang meresponi ketika dia mendapat sesuatu kejadian yang gak enak. Nah beberapa orang yang saya wawancarai ternyata lucu-lucu. Dan setelah saya pelajarin itu gak apa-apa. Ada orang yang bikin kue karena memang dia suka kue. Saya banting tepung Bu, saya utamakan suami, saya bayangkan suami saya tak banting. Saya banting tepung Bu. Nah ada yang masak Bapak Ibu, goreng. Ada yang ngemol.
jalan, belanja, enggak apa-apa, ada yang olahraga, jogging, lari. Gini loh, di situ dikatakan ayatnya bentar yang tadi, di tempat tidurmu. Seharusnya ini bukan hurufiah harus tempat tidur. Tapi kamu pokoknya gini loh, kalau lagi jengkelnya sama ini makhluk ya. Kalau bisa ya sudah jangan ketemu dia dulu. Karena kalau enggak kita nih namanya manusia ya, makanya Tuhan ngajar, sudah cari tempat lain dulu deh. Cari tempat lain dulu, minggir dulu, lakukan aktivitas dulu. Ini kunci dulu yang rapat. Makanya dikatakan di dalam hatimu. Ngoceo di dalam hati dulu, jangan keluar. Karena gini, kenapa Bapak Ibu dalam ini jangan keluar? Ini kan semua bagian tubuh kan, panca indera kan. Begitu kita keluar sesuatu dari mulut kita, kayak bayangin gunung meletus tuh. Begitu jeder keluar, semuanya keluar. Akhirnya bukan hanya mulutmu aja, tanganmu mungkin ambil piring, lempar, ambil ini itu. Nah seringkali kalau kita lagi marah itu, logika kita nggak masuk akal. Emosi, kata-kata yang nggak benar keluar. Nah coba ketika kita cooling down, katakanlah setengah jam aja, 1 jam aja. Kita mulai bisa mikir, iya ya, aku ternyata gak salah mikir tentang dia. Gak seperti itu juga lah. Saya sering kok Bapak Ibu sama Pak Roni, aduh lagi jengkel, lagi mau marah. Iya ya gak ada ruginya kok. Gak ada ruginya berbuat ini. Nah oke, harus dibereskan. Tapi kan sudah netral Bapak Ibu, sudah cooling down. Pak Arifin ngajarkan kami seperti ini. Segala sesuatu yang kamu perkatakan dalam marah, sudah cooling down kita nyesel kan? Kayak ilustrasi gini nih Bapak Ibu. Saya tinggal di apartemen di Kelapa Gading lantai 30. Ambil tisu sobek-sobek kecil-kecil. Saya berdiri di teras rumah, lepas saja tisu. Kan dihambur angin kan terbang kemana-mana. Terus kemudian suatu kali saya nyesel sama tisu-tisu tersebut. Saya mau usahakan cari kemana-mana tisu itu, bisa enggak? Enggak bisa. Sama seperti kata-kata kita dalam kemarahan, kita umbar, kita ungkapkan semuanya. Setelah kita cooling down, saling memaafkan, kita nyesel kan? Tapi kata-kata itu sudah terlanjur sempat menyakiti. Jadi firman Tuhan bilang, boleh kamu berbuat dosa. Boleh kamu marah, sorry. Sorry, untung ada suami. Boleh kamu marah, tapi jangan berbuat dosa. Baca ayat ini lagi bersama-sama. 1, 2, 3. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Tetapi tetaplah diam. Yuk, sama-sama ya. Sama saya bilang gini, boleh marah, simpen dulu di hati, tetap diam. Nah, nanti baru ketika sudah emosi turun, duduk sama-sama, ngomong baik-baik. Oke. Yang kedua, boleh marah kedua, gini. Bapak Ibu tetap diam, tapi bukan ngambek ya. Kalau bahasanya psikologi bilang stonewalling, ngambek. Beda loh Bapak Ibu ya. Nah kalau sama Pak Roni, dia bilang gini, nih aku butuh waktu. Kalau dia bukan masak, bukan lari, bukan musik, bukan apa, tidur. Murah ya. Sejam aja tidur. Dia sudah enak, sudah adem gitu ya. Baru kita duduk sama-sama ngomong. Sedangkan saya nunggu dia tidur sejam, saya juga sudah mulai cooling down. Duduk ngomong. Nah ingat ya, tapi yang kedua, supaya nggak buat dosa, kita juga harus segera ngomong, beresin. Ya, yuk kita lihat sama-sama. Tolong dibantu bacakan lagi. 1, 2, 3. Bu gimana? Sedangkan saya ributnya baru jam 10 malam. Mataharinya udah terbenam. Nah gini loh Bapak Ibu, ini bicara tentang hurufiah yang artinya kita juga harus bersegera menyelesaikannya. Karena perhatikan ya, kalau kita nggak segera menyelesaikannya,
ada oknum ketiga. Ingat ya, ingat ini garis bawahi. Kalau kita punya masalah suami istri, antar teman di gereja, di komunitas, dimanapun juga di persekutuan doa. Kalau kamu tersinggung dan kamu terus berlama-lama, akhirnya kamu berbuat dosa. Karena apa? Ada oknum ketiga yang ambil kesempatan, yaitu siapa? Iblis. Dia ambil kesempatan dengan apa sih dia kipas-kipas kita. Katakanlah Bu Evelyn sama Pak Timothy, oh suami ini ngapain ya, di WA nggak dibaca, di telepon nggak diangkat, jangankan mau dibales di read aja kagak. Sudah mulai jangan-jangan ngapain aja ya dia. Nah iblis itu kan firman Tuhan di dalam Wahyu berkata dia selalu mendakwa, dia menuduh, dia bolos. Nah oke, selanjutnya kita lihat lagi. Nah, iblis itu selalu pakai apa sih Bapak Ibu? Katakan bersama saya, gengsi. Makanya kalau bahasa Jawanya itu paling enak ya, semakin diobok-obok lah kita ini. Suami istri, saudara bersaudara, makanya ya seringkali kakak adik ribut, tersinggung. Nah semakin itu terus istilahnya bahasa enaknya iblis itu diobok-obok. Semakin dipanas-panasin. Kita lihat ya, saya bayangkan kalau orang gengsi itu gini loh. Tersinggung nih ya, marah nih ya, oke. Nggak segera diselesaikan. Gengsi itu kayak bangunan dibangun terus. Ada nih yang ngomporinnya. Yang ngomporinnya itu iblis tuh semakin dikomporin. Nah ketika sudah sangat tinggi, baru sadar bahwa ternyata bangunan itu adalah kita bikin blok kepada orang-orang yang kita kasihi padahal seharusnya bersama dia. Kita berjalan pada tujuan Tuhan. Oke, tidak ada seorang pun yang dapat merombak bangunan tersebut kecuali siapa? Kita sendiri. Oke. Saya itu ketika mewawancarai seseorang dalam tesis saya tersebut, saya dapat statement bagus loh dari seorang ibu-ibu. Ibu-ibu ini hijau foto karakternya, enggak mau ribut, suaminya merah. Merah, permisi kata, Cina Medan pula. Ngomongnya bong gitu. Dia cerita, satu kali di tengah dia memuncak lagi dia jangan tersinggung ya. Di tengah puncak marahnya dia, sudah seminggu dia bilang. Akhirnya dia pikir juga. Sama-sama kalau suami istri itu saling gengsi kan. Juga seorang demi seorang saling gengsi kan. Nah Bapak Ibu bayangkan ketika gengsi. Kita semakin bangun gengsi kita, semakin bangun. Padahal bayangkan. Saya nih ribut sama Pak Roni. Berdua ribut ya. Kalau kami kan memang enggak, anak-anak pun kita usahakan enggak tahu. Siapa sih yang tahu ketika saya meruntuhkan gengsi saya datang sama Pak Roni untuk dipulihkan? Enggak ada orang lain yang tahu kan? Cuman saya berdua sama Pak Roni. Iya kan? Nah si ibu itu bilang gitu, Bu, seminggu saya enggak bicara sama suami saya itu. Saya jengkel luar biasa, tapi saya pikir-pikir juga. Loh lah kalau saya minta maaf enggak ada orang yang tahu juga kok. Cuman saya sama suami, akhirnya saya datang kepada suami, saya minta maaf. Oke langsung aja peragaan karena lumayan serik saya. Saya minta tolong suami saya Pak Roni. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8, mari kita baca bersama-sama. Saya yang ingat hafalkan ayatnya. Ya, intinya mengatakan bahwa iblis itu seperti berjalan keliling, seperti singa yang mengaum-ngaum. Hendak menelan orang yang bisa dimangsanya. Jadi setan itu, ya ini seperti ini saya peragakan ya. Tapi jangan lihat saya sebagai setan. Saya sekali lagi mohon maaf Bapak Ibu ya, saya berusaha yang terbaik lah dalam kelemahan saya ini gitu ya. Nah gini Bapak Ibu ya, iblis kan berjalan keliling. Jadi si istri tadi singkat cerita akhirnya dia minta maaf kepada suaminya. Dia bilang, ya kan Bu, ngapain saya gengsi sama suami?
Saya minta maaf sama suami. Emang orang lain tahu kalau saya merendahkan diri? Emang orang lain tahu? Kan kagak ada orang yang tahu, cuman saya sama suami doang. Katanya gitu. Ya juga bener loh. Kalau misalnya ibu enggak lagi tersinggung. Ibu siapa namanya? Ibu sama ibu Agiok. Katakanlah enggak terlalu banyak orang tahu. Saling dipulihkan. Yang minta maaf siapa kan orang lain enggak tahu. Ngapain pula kita bangun gengsi kita setinggi langit kan. Nah oke. Iblis itu berjalan keliling. Di sini juga kasihan. Oh iya oke nanti ke sana. Ini iblis berjalan keliling. Nah ingat ya Bapak Ibu, tersinggung itu saya kasih ilustrasi seperti kait ini. Ya umpan. Ini umpan ya. Jangan dilebar dulu. Nah ini. Karena nanti bakal jalan ke sana. Karena nanti bakal jalan butuh waktu panjang. Buku jarak panjang. Iya. Berjalan keliling. Nah seperti ingat ya. Iblis itu bukan singa kebun binatang. Tapi dia singa yang mengaum-ngaum mencari mangsa. Mencari mangsa dia berjalan keliling. Boleh kalau Bu Evelyn jadi minta contoh sekarang ya. Nah saya berteman sama Bu Evelyn. Nah dia terus berjalan keliling ya. Dia berjalan keliling. Suatu kali perhatikan Bapak Ibu ya. Mungkin yang dari situ nonton di TV-nya dulu aja ya. Nanti saya ke sana. Begitu Bu Evelyn ngucapin sesuatu. Saya tersinggung sama Bu Evelyn. Perhatikan Bapak Ibu. Saya sedang nangkap umpannya iblis. Paham? Saya bisa aja enggak cocok. Saya bisa aja salah paham. Suami istri bisa aja. Tapi begitu kita tersinggung dan enggak segera dibereskan. Sama saya nangkep umpannya iblis. Bu Evelyn tunggu sini dulu ya. Duduk dulu enggak apa-apa. Gini Bapak Ibu sebentar ya sayang. Kemarin tuh saya pergi ke suatu. Walaupun jadi lemah jadi malah lucu ya. Gini, kemarin itu saya ke suatu daerah pelayanan. Pekerja gerejanya itu hobi mancing. Dia cerita gini. Orang kalau mancing ikan, ini orang hobi banget ahli. Ada beberapa macam ikan. Tapi responnya terhadap pancingan ikan itu dua. Ada ikan yang kalau dipancing tuh kalau bahasa Jawanya mobat mabit nih Pak Tim aja ngerti bahasa Jawa. Mobat mabit tuh gini Bapak Ibu. Nah yang ngerti mancing dia tahu harus gimana. Tapi juga ada ikan tipe yang kedua. Begitu dia kena pancing Bapak Ibu. Dia enggak mobat mabit. Dia ngulur talinya. Dia pergi. Menjauh. Tapi gini loh intinya. Semakin jauh kamu pergi. Ini tetap kena pancing. Dan kamu sudah kena kail. Oke, saya kena pancing ya Bapak Ibu ya. Itu Pak Roni iblisnya di sana. Iblisnya di sana ya. Kamu bisa pelayanan Bapak Ibu. Kamu bisa berbuat baik. Kamu bisa aksi sosial. Kamu bisa mimpin pujian. Kamu bisa khotbah. Tapi ingat loh ya, kayak ikan yang kena pancing, kena kail. Apapun juga yang kamu lakukan, ingat tadi ayat yang saya berikan di dalam Kisah Para Rasul, kamu tidak bersatu, kamu tidak disukai banyak orang, kamu tidak menarik banyak orang pada Kristus, karena orang lain juga berbuat baik kok. Apa bedanya kita sama mereka? Nah ini sama gini loh Bapak Ibu, kemanapun kita pergi, kita masih diikat sama iblis. Kayak ini pancing ini. Ingat Bapak Ibu ya, selama kamu tidak ngelepasin pancing, semakin lama kamu semakin terluka. Mulutnya ikan kan tambah lama tambah robek. Nah iblis ambil kesempatan itu. Iblis ambil kesempatan itu. Nah siapa yang bisa mematahkan gengsi ini Bapak Ibu? Hanya bisa siapa? Tidak bisa pendeta. Tidak bisa siapa-siapa. Perhatikan, saya juga tidak bisa menunggu Bu Evelyn minta maaf sama saya. Tidak bisa. Yang bisa melepaskan ini dari kail siapa? Saya sendiri yang bisa melepaskan. Sejauh apapun kamu pergi, sehebat apapun kamu melayani, sehebat apapun khotbahmu, tapi selama kamu tidak bereskan, kamu semakin luka hidupmu. Itu yang dipakai iblis.
Kamu boleh hebat di luar, kamu boleh melayani. Tapi kamu masih kena kail. Lukamu itu semakin lama semakin bernanah, berdarah. Gak akan disukai banyak orang. Kamu gak akan jadi dampak di luar. Yang penting apa? Berkompak di dalam, berdampak di luar. Makasih sayang. Tolong lanjutkan lagi PowerPoint-nya. Udah. Perhatikan Bapak Ibu. Nah, yuk kita baca ayat dalam Amsal 18 ayat 19, 1, 2, 3. Saudara yang dihianati lebih sulit dihampiri daripada kota yang kuat. Sebentar. Bayangkan kota yang kuat itu ada apa dalam kota yang kuat, Pak? Temboknya benteng. Penjaga tentara pasukannya bersenjata lengkap. Kamu semakin lama gak lepasin kail itu, kamu semakin tinggi gengsimu, semakin tinggi bentengmu. Di situ dikatakan seperti sebuah palang gapura. Cuman kita dan Tuhan yang tahu loh. Sekarang maksud saya gini loh siang hari ini Bapak Ibu. Kalau mungkin kita berkata itu saya Bu, saya sudah seminggu gak ngomongan sama suami saya. Kalau kamu datang sama pasanganmu, say sorry, siapa sih yang tahu? Ngapain kita bangun gengsi kita setinggi langit, Bapak Ibu? Itu semakin dibangun, iblis semakin senang. Opuk terus Bapak Ibu. Ternyata saya pelajarin, dihianati ini kembali lagi. Bahasa aslinya adalah pasah yang artinya offended. Nanti Pak tim pelajarin, cari offended di King James Version, 105 ayat. Termasuk perjanjian baru banyak itu. Orang-orang, Yesus ngomong, kamu tersinggung sama aku, itu ada ayatnya. Ketika dia ngomong sesuatu tentang roti hidup, terus kemudian bagaimana bisa orang makan roti hidup, kita kan daging itu semuanya. Pembicaraanmu itu terlalu keras, sehingga mereka meninggalkan, itu juga offended. Tersinggung. Nah, ingat ya, itu yang dipakai iblis. Next kan lagi selanjutnya. Nah, akhirnya yang sering terjadi, kita nggak dipulihkan, kita meloncat keluar, kita lari. Termasuk apa? Dari persaudaraan. Suami istri ngambil keputusan apa? Cerai. Kamu mau triliunan, kamu berbagi sama orang. Tapi iblis bersuka cita, kamu sudah dipisahkan. Maaf kata Bapak Ibu ya, kamu enggak cocok sama komunitas, kamu keluar. Padahal seharusnya kamu ditentukan bersama-sama komunitas ini berjalan pada tujuan Kristus. Justru di sini kamu mengalami tersinggung, dibereskan, bertumbuh dewasa. Tapi iblis enggak mau keluar. Pindah sini, pindah sana, ke sana dan kemari. Enggak akan bisa bertumbuh, justru semakin lukanya bernanah itu tadi. Next kan lagi. Nah sekarang kita lihat ayat sama ini sama-sama ya. 1, 2, 3, tolong bantu bacakan. Lalu kembali untuk mempersembahkan. Akan kamu punya persembahan yang baik buat Tuhan. Tapi firman Tuhan ngajar, kalau kamu ada rasa enggak beres sama saudaramu, persembahanmu ini taruh dulu. Karena di mata Tuhan kamu harus beres sama keluargamu dulu, sama saudara-saudaramu dulu. Baru setelah itu kembali untuk mempersembahkan persembahan. Saya kembali ke bagian yang pertama. Next kan lagi berbuat baik. Oke, sekarang yang pertama berarti kesimpulannya adalah jangan menahan menyelesaikan konflik. Perbuatan baik pertama yang kita bisa lakukan, jangan berbuat baiknya dulu. Selesaiin dulu. Bapak Ibu mana enak sih rasanya kalau ke gereja ketemu orang yang gak kita suka sih. Mau dengar firman, lihat wajahnya, aduh. Ngelihat dia di depan kita angkat tangan, muji Tuhan. Kita bilang dalam hati munafik loh. Iya kan?
Mana enak sih seperti itu gitu loh. Datengin, kita beresin Bapak Ibu ya. Nah setelah beres baru kita berbuat baik. Jangan menahan apa yang bisa kita lakukan. Next kan sekarang, ini bagian yang sulit banget Bapak Ibu. Setelah beres nih ya, ini saya sedikit sharing juga nih. Bukan curcol, sharing yang ada dalam kami. Yuk Bapak Ibu baca sama-sama. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah adalah sempurna? Kalau orang tersebut baik sama kita berbuat baik rela hati aja. Tapi kalau yang modus Bapak Ibu, maaf bahasa Jawa kan paling enak. Buencekno gitu loh. Juengkelin Bapak Ibu ya. Nah ini yang seringkali akhirnya terjadi sama kami. Saya itu cerita beberapa jemaat yang kenal kami, yang dekat kami itu udah ngerti gitu. Kalau Pak Roni itu saking baiknya sama orang Bapak Ibu. Akhirnya dalam tanda kutip maaf, banyak orang tuh yang memanfaatkan dia. Lah saya kan orangnya ungu, di mata Pak Roni saya tukang curiga. Di mata saya dia itu dimanfaatkan orang gitu ya. Ada orang datang terus minta duit. Lama-lama saya jengkel ini orang. Dia minta duit buat beli obat Bapak Ibu. Nah akhirnya bilang dong, kamu punya BPJS enggak? Pertanyaan punya BPJS di skip sama dia. Dia minta duit terus. Akhirnya kita bilang dong, saya bilang minta kopi resepnya. Karena terus minta duit itu terus menerus, minta kopi resepnya saya bilang gitu. Dia jawab gini, kalau enggak mau kasih ya sudah, gitu aja kok bingung katanya gitu. Ya, lama-lama saya jengkel. Pak Roni kan suka kasih ayat firman Tuhan, renungan tiap hari, Pak Roni kasih tiap hari. Dia jawab gini, kasih firman Tuhan tok, kecut rek, katanya gitu Bapak Ibu. Lah ini orang berarti memang modus banget kan. Dalam tanda kutip orang ini melayani Tuhan loh Bapak Ibu. Saya bilang sama Pak Roni stop, jangan usah kasih orang kayak gini lagi. Betul. Terus Pak Roni bilang kayak gini, nih kalau kamu berbuat baik sama orang yang menyenangkan hatimu aja. Orang Farisi juga berbuat kayak gitu. Nah sekarang akhirnya kita baca lagi kembali ke ini. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Aduh kayaknya sebagai istri saya harus tunduk sama suami itu merongkol wolu gitu ya. Aduh di sini tuh kayaknya saya tuh bukan masalah duitnya Bapak Ibu. Saya nggak rela hatinya itu loh kok ini orang jadi modus kebiasaan gitu loh. Tapi saya akhirnya jadi belajar. Kalau saya kompak ke dalam, ya sudahlah kadang-kadang satu sisi relakan hati. Akhirnya berbuat baik. Next kan kita tutup dengan ini. Nanti baru terakhir ya saya tutupnya ya. Ini 2 halaman terakhir. Selama masih ada kesempatan loh, jangan tunda. Kadang-kadang orang tersebut meninggal kita udah nyesel ya percuma Bapak Ibu. Jadi kalau sekarang kita hidup, kita sehat, kita ada duit, ada kemampuan yang kita bisa. Ayo kita tapi penting beresin dulu ya. Kenapa enggak kita berbagi hidup sih? Ya. Terus apa yang ada pada kita? Terus kita berpikir, apa untungnya aku hidup berbagi? Yang penting aku beres kan. Khotbahnya Bu Nancy kan tadi bicara tentang enggak tersinggung. Udah diberesin supaya enggak luka. Apa untungnya aku berbuat baik? Oke, next kan lagi paling akhir nih. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Jadi perbuatan baik kita itu gak akan sia-sia kok Bapak Ibu. Dilandasi dengan kasih, dilandasi dengan kesatuan. Jadi akhirnya gini loh. Ada satu sisi dalam kehidupan kita yang akhirnya ya oke lah aku sebagai istri, aku belajar tunduk sama dia. Walaupun kadang-kadang aduh kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi udah kita enggak bisa aku yang menang.
Aku yang gengsi, mauku aku yang menang. Enggak akan bisa. Seperti tadi kita kena kail. Ada waktunya kita juga meruntuhkan gengsi kita dan kita sama-sama berbuat baik. Nah, sekarang saya tutup dengan gini Bapak Ibu. Kalau saya suami istri. Bukan iblis toh. Nah, Bapak Ibu semua, satu gereja City of Love ini bergandeng tangan, sama-sama berbuat baik. Saya mau katakanlah tadi seperti palang pintu yang kuat. Saya gini, suami istri saling gini. Kita mau bisa berbuat baik apa Bapak Ibu? Kalau saling runtuhkan gengsi, saya jadi satu, kita berbuat baik berjalan bersama. Apa firman Tuhan bilang? Kita disukai orang. Menarik banyak jiwa pada Kristus. Ayo sekarang saya makasih sayang. Komsel cool ya di sini bilangnya. Cool. Ayo rukun bersama. Satu City of Love. Rukun bersama. Saling diberesin. Mungkin saya teringat kalau Bapak Ibu butuh mediasi. Datang ke Pak Gembala. Yang penting bisa dibereskan. Sehingga akhirnya apa? Sama-sama bergandengan tangan merapatkan barisan. Oh jebol Bapak Ibu. Perbuatan baikmu akan menjadi dampak bagi banyak orang, bagi kota ini. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin suami saya mau nambahkan. 1 jam lagi. Mazmur 133 di musik mana? Oh iya. Kasihan kok mereka duduk di luar. Iya. Ada kursi kosong kan? Mazmur 133 berkata, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama, ya. Diam bersama dengan rukun. Ini dia saudaraku, kalau orang kesatuan, kerukunan, ini bukan cuma bicara di dalam gereja tapi juga di dalam keluarga kita. Maka ini yang akan terjadi. Ayat yang selanjutnya, ya, seperti minyak di kepala Harun yang mengalir ke janggut dan jubahnya turun, yang meleleh ke janggut Harun dan leher jubahnya terus seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Perhatikan ini, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan apa? Berkat. Waduh, kalau Tuhan suruh memerintahkan berkat, orang Ambon bilang sing ada lawan. Dia perintahkan berkat. Aduh saudaraku, ya, apalagi bukan perintahkan kutuk loh, berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. So siang ini saya akan berdoa agar supaya Tuhan kepada kita semua dikaruniakan apa? Satu saja saudara, karunia kerukunan. Dan tentu mudah untuk mematahkan semua gengsi-gengsi kita. Kita bangkit berdiri. Kami baru bersama dengan Pastor Kong Hee dari Singapura, City Harvest. 2 hari kami bersama, saya makan siang bersama dengan dia. Jemaatnya dulunya 40.000 di Singapura. Lalu dia masuk penjara. Kenapa? Karena hukum Singapura, uang gereja yang non-profit organization itu bukan untuk kepentingan. Istrinya itu seorang artis, biasa konser. Dan uang gereja dipakai untuk biaya konser. Hukum Singapura gak boleh, padahal tujuannya menjangkau jiwa. Kalau Indonesia boleh loh. Di Singapura gak boleh, akhirnya dia ditangkap. Dan dia masuk penjara 3 tahun. Dan 5 kali 5 meter penjaranya, isinya 8 orang. No handphone. Di Indonesia saya keluar masuk penjara di sini ya. Bukan, saya ini bukan masuk, ya, maksud saya melayani di penjara-penjara. Saya ketemu narapidana di Indonesia ini punya handphone. Bahkan ada narapidana yang kaya itu punya ruang sendiri. Punya kantor di dalam penjara. Indonesia bisa ada televisi. Ada kamar yang pakai aircon. AC. Di sana gak boleh Singapura. Handphone gak boleh. Aircon gak ada. Gak ada kasur. Cuma alas biasa. 8 orang. Saudaraku, di situ dia cerita kepada kami. Sebelumnya dia hamba Tuhan arogan, 40.000 jemaat. Kalau ada staf salah, dilempar pulpen sama dia. Hei, kamu gak becus kerja. Siapa yang tahu saudaraku? Gereja besar. Dia bentak karyawannya di depan yang lainnya. Dan dia lempar pulpen itu ke sahabat karibnya yang dia rintis gereja.
kena dadanya sakit. Dan 10 tahun temannya itu akhirnya gak ngomong sama dia. Saudara, itu cerita di balik layar gak kelihatan oleh jemaat. Tapi waktu di penjara, dikikis habis sama Tuhan kesombongannya. Arogansi, kikis habis. Sampai akhirnya di kemarin khotbah, dia cerita kepada kami. Judul khotbahnya sederhana, Zero Anger, 0 marah. Dia diajari Yesus jadi apa? Lemah lembut, rendah hati. Aduh saudaraku. Sekarang begitu keluar penjara dia jadi lembut, rendah hati. Istrinya bersuka cita. Istrinya bilang, aku punya suami baru. Orang yang sama tapi. Jemaatnya, pekerjaannya full timer gereja. Aku punya gembala yang baru. Saudaraku, memang jemaatnya separuh hilang, 20.000. Dia cerita, di penjara dia tahun-tahun pertama dicengkel, kenapa? Ada temannya yang ambil jemaatnya. Kurang ajar. Waktu dia di penjara, dia dapat kabar pekerja-pekerjanya bikin tour ke New York. Dia begini, mereka kok enggak ngerti gue lagi di penjara kok enak-enak pergi. Tapi justru di situ diproses sama Tuhan. Akibat proses jadi progres. Ingat ya, kalau ada proses Tuhan selalu ada progres. Dan jangan protes. Kasih tahu, proses menghasilkan progres, jangan protes ya, jangan protes. Sekarang saudaraku, 2 hari saya bersama dengan beliau, makan siang sama-sama. Kita liatin, aduh beda saudaraku, beda. Lemah lembut rendah hati kelihatan. Tapi gini loh, jangan tunggu di penjara dulu. Pesannya ya kan, biarlah Tuhan bentuk kita. Kita nyanyi lagu, ujilah aku, cobalah aku Tuhan. Kujike. Siap? Doa saya, doa kami, ayo kita minta anugerah kerukunan. Pulang ke rumah kalau ada yang jengkel sama suami, udah ngapain kita gengsi-gengsi. Kunci kamar, berdoa selesaikan. Ini, sini sayang, kamu sini dulu, gantian. Kamu enggak jadi iblis, enggak. 32 tahun pernikahan kami, 3 anak, 1 mantu dan 2 cucu. Saya bersaksi saudara, sampai hari ini kami kalau ada masalah selalu kami selesaikan hari itu. Enggak pernah sampai bermalam. Ini berdua ada di sini. Makanya saudaraku, ya rambut saya cepat memutih Pak Tim. Padahal saya masih muda sekali ya. Ya kami bahagia karena sorga di rumah kami. Loh kami bisa bertengkar loh. Dan dia bilang gini sama saya, kamu kalau lagi marah jelek katanya. Kenapa? Diem. Saya memang kalau marah diem. Saya tidak banyak omong. Dan kalau mau menyelesaikan masalah saya masih jengkel. Saya bilang gini, tunggu aku belum siap. Ngapain saya? Saya tinggal tidur dulu. Tanpa biaya. Dan begitu bangun tidur saya seger baru kita selesaikan. Saudara aku dikasih Tuhan 32 tahun kami tidak pernah izinkan menginap. Dan akhirnya tiap pagi saya dengan istri saya selalu bisa bangun mesbah bersama. Kenapa? Udah diberesin. Coba gak beresin, mau doa bersama? Gak bisa. Mungkin doa sendiri-sendiri, kamu di ujung sana saya di ujung sini, gak bisa. Makanya surga gak jauh, surga dimulai dari keluarga kita. Ujilah aku. Ujilah aku Tuhan. Bayangkan suamimu di sebelahmu. Cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu, aku rindu hadiratmu, hadiratmu Tuhan. Oh aku ingin selalu dekat padamu ya Tuhan, menikmati kehadiranmu. Hosana, haleluya bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan kuat
Yagdi. Ku nyanyi Hosana, Hosana bagi Raja yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Oh, Kau layak disembah. Mari kita berdoa. Tuhan, ampuni kalau seringkali kami tidak bisa menahan emosi dengan baik. Bahkan kami dikuasai oleh kemarahan yang meluap-luap. Firman-Mu mengajarkan kami, memang kami boleh marah tetapi kami harus berdiam supaya kami tidak berbuat dosa. Ampuni segala kesalahan kami di masa yang lalu. Kami mohon Tuhan beri kami kemampuannya daripada-Mu untuk kami memanage dengan baik, mengelola dengan baik emosi kami ya Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, karuniakan kepada setiap kami kerukunan itu satu dengan yang lain. Mulai dengan pasangan hidup kami, dengan keluarga kami, komunitas kami, dan dengan jemaat yang Kau percayakan untuk kami bersama-sama beribadah di City of Love ini Tuhan. Berkati, firman-Mu menjamin ketika kerukunan ada, luar biasa Engkau memerintahkan berkat-berkat itu. Dan tidak ada satupun yang mampu untuk menahannya. Terima kasih bahkan Kau menyediakan kehidupan untuk selama-lamanya. Berkati gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan. Dan biarlah City of Love ini sungguh-sungguh bukan karena namanya City of Love. Tapi gereja ini akan mendemonstrasikan kasih yang sejati itu. Tanpa syarat, tanpa alasan. Bagi-Mu hormat kemuliaan kekal selamanya. Dalam nama Yesus Kristus Raja di atas segala raja. Amen. God bless. Wow, luar biasa. Boleh sekali lagi beri tepuk tangan buat kebaikan Tuhan. Melalui kebenaran firman Tuhan. Yang firman yang menegur setiap kita ditegur Tuhan, kita dipulihkan, bahkan kita diberkati. Puji nama Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, wanita-wanitanya Tuhan. Nanti masukkan di dalam kotak persembahan yang sudah disediakan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapak buat berkat kebaikan-Mu Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Firman yang menegur kami, firman yang memulihkan setiap kami, bahkan firman yang menyembuhkan kami. Kami diberkati siang hari ini oleh firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Tuhan kuduskan, sucikan setiap persembahan yang diberikan oleh umat-Mu Tuhan Yesus. Biarlah persembahan ini boleh dipakai semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dengan ucapan syukur kami siap memberi. Haleluya. Amin. Sementara kantong persembahan Bapak Ibu masukkan di dalam kotak persembahan. Saya akan membacakan untuk pengumuman. Untuk persembahannya. Untuk pengumuman, untuk ibadah Sunday Service tanggal 1 September 2024. Ibadah secara onsite jam 10 pagi akan dilayani langsung oleh Pastor Timothy Abraham bertempat di Sampurna Strategic Square di North Tower lantai 3. Puji nama Tuhan. Dan juga untuk kegiatan Women of Love tanggal 3 September 2024 jam 11 siang akan dilayani oleh Ibu Charlotte Priyatna bertempat di tempat ini di Senayan City Residen lantai mezanin. Jika ada tambahan pengumuman lagi akan disampaikan setelah ibadah selesai. Bapak Ibu boleh memberikan persembahan. Ada pengumuman tambahan. Akhirnya kita mengundang kembali untuk kita bangkit berdiri sekali lagi sama-sama. Dan kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini dengan doa penutup dan berkat yang akan disampaikan. Dipimpin langsung oleh Bapak Gembala. Kita naikkan satu pujian, sebab Kau besar perbuatan-Mu ajaib. Sebab Kau besar perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau
besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari sekali lagi bersyukur kepada Tuhan, sama-sama nyanyikan. Sebab Kau besar Tuhan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Oh, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, Tiada seperti Engkau, tiada seperti Yesus, tiada seperti Yesus, Yesus. Mari beri sorak-sorai bagi Tuhan, lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Mari kita angkat dua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Kembali dalam keluargamu, kembali dalam komunitasmu, dan lakukan firman Tuhan. Mari terus unity, terus jangan ikuti ketersinggungan, tapi terus lakukan firman Tuhan dengan kasih. Jangan gengsi, tapi lakukan dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai matahari terbenam. Bahkan kalau kau teringat ada sesuatu dalam hati saudaramu, pergilah berdamai. Tinggalkan persembahanmu dan pergilah berdamai dengan orang itu. Dan terimalah berkat, kasih yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta bersama dengan Roh Kudus menyertai kita semua, mulai saat ini sampai selamanya. Mari semua wanita Tuhan dan bapak-bapak yang hadir, yang percaya, yang diberkati dan yang dikasih Tuhan katakan, amin. Bu Nancy, Pak Roni, thank you so much. Terima kasih, kita sangat diberkati. Tuhan menyertai selalu dalam pelayanan keluarga. Tuhan Yesus menyertai woman of love.